karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukan ku melayani-Mu. Jemaat Gereja Kristen Jawa Kartasura yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah bijak mengatakan demikian: hidup itu ibarat sebuah tantangan. Dan tantangan ini merupakan suatu hal yang membuat kita dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Mau tidak mau, masalah dan tantangan ini harus kita hadapi. Semakin besar suatu masalah, maka semakin berat pula tantangan yang harus kita hadapi. Ibarat laut. Di dalam laut terkadang air bergelombang riak kecil, kadang juga bergelombang besar. Demikian pula di dalam masalah hidup kita. Kadang juga menghadapi gelombang yang sangat besar dan dahsyat. Itu semua adalah merupakan proses. Memang hidup itu merupakan sebuah proses. Walaupun di dalam pemrosesan ini kadang muncul rasa sakit, rasa begitu berat, rasa yang begitu mengecewakan, bahkan terkadang sampai mengeluarkan air mata. Tetapi kita tidak perlu takut. Apa yang kita alami semuanya ini, kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di mana Tuhan punya rencana, pada kemudian hari kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan kita akan berakhir. Tapi kita tetap yakin dan kita percaya pada Tuhan. Kita bersandar dan berserah pada Tuhan. Tetap semangat. Di masa pandemi COVID-19 ini akan lewat masa kesusahan ini. Esok akan terbit hari yang baru, hari yang penuh harapan. Minggu ini kita masih bersekutu bersama-sama. Mari kita senantiasa bersyukur karena berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Walau COVID-19 belum berlalu, tapi kita tetap dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Untuk itu, marilah kita senantiasa tetap kuat dalam syukur dan saling menguatkan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah online hari ini dengan doa. Doa saya hantarkan. Allah yang Maha Besar, Allah yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia. Bapa Surgawi, kami Jemaat Gereja Kristen Jawa Kartasura, dengan segala kerendahan hati kami menghampiri tata kerajaan-Mu. Kami mengucap puji syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Terbukti pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami keselamatan, dan Engkau berikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini. Bapa Surgawi, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memang layak kami puji. Bapa,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat membuat hati kami tenang, membuat hati kami gembira. Terlebih di dalam kami mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Ibu Pendeta Lydia Natalia yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya dan kami yakin Engkau sendiri yang akan berbicara pada kami melalui Ibu Pendeta Lydia Natalia. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapa, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun akan segala kesalahan kami. Doa ini kami pinta di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan menyanyi atau memuji Tuhan. Nyanyian terambil dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan kita bersama bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Nikmat
kini kami berserah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sabda Tuhan, marilah kita bertelut di hadirat Tuhan dengan doa. Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau senantiasa melindungi dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai saat ini, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini, kami akan mendengarkan taburan firman-Mu, kiranya alam menuntunnya, agar firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Mu yang saat ini akan kita terima, akan diantarkan oleh beliau Ibu Pendeta Lydia Natalia, SSI. Oleh karena itu, apa yang telah dipersiapkan oleh Ibu Pendeta, tuntun Tuhan, singkirkanlah godaan, singkirkanlah cobaan, agar di dalam ibadah ini benar-benar membawa sukacita. Doa yang sesingkat ini kami landasi dengan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Amin. Sabda Tuhan pada bagian ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Mei. Tetap dalam kondisi yang sama, dalam situasi yang sama, dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kita boleh merayakan kehidupan kita saat ini. Tuhan perkenan untuk kita beribadah di keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini tema kita yaitu mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bacaan kita menolong kita pada Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang menceritakan kelanjutan perdebatan Tuhan Yesus bersama dengan ahli Taurat dan ahli Farisi, yang mereka mempersoalkan tentang kenapa Tuhan menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Dan Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 ini penyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pintu dan juga adalah gembala yang benar yang akan menuntun kawanan domba kepada hidup yang berkelimpahan. Pada mulanya Tuhan Yesus menyatakan diri, akulah pintu. Ketika kita berbicara tentang pintu berarti akses. Akses batas dan akses connect, terhubung. Batas ketika kita masuk ke dalam rumah kita melewati pintu berarti itu batas rumah kita. Tetapi ketika kita membuka pintu kita dan keluar, itu menjadi lingkungan yang terhubung. Kemana kita akan berjalan, kemana kita akan berrelasi dengan orang lain di luar anggota keluarga kita, anggota di dalam rumah. Berbicara tentang pintu, Tuhan juga menyatakan diri sebagai pintu. Kenapa Tuhan menyatakan diri sebagai pintu? Bahkan di sana dikatakan sampai 7 kali pernyataan Yesus tentang dirinya yang menyatakan akulah. Akulah, sangat membantu kita menemukan pengenalan yang dalam tentang siapa itu Yesus dan keberadaannya. Akulah pintu sebenarnya pernyataan yang memiliki makna yang sangat dalam, berhubungan dengan pernyataan dirinya dan juga dilanjutkan dengan akulah gembala yang baik. Ada 2 hal, akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Mari bersama-sama kita melihat pada saat itu, masyarakat pada saat itu, mengapa Tuhan menyatakan diri sebagai pintu dan juga gembala yang baik. Di situ Tuhan hendak menolong pengikutnya pada saat itu, pendengarnya pada saat itu, dan juga murid-muridnya, bahwa Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan melindungi kawanan domba pilihannya. Kandang domba itu tentu memiliki pintu. Ada 2 jenis kandang domba pada saat itu dalam masyarakat Yahudi. Ketika dingin, cuaca dingin, mereka akan ada di dalam kandang yang memang dibuat dan tembok-tembok melingkari dan ada sebuah pintu. Dan yang memegang kuncinya adalah sang gembala yang mengenal siapa domba-dombanya. Dan domba-dombanya mendengar suara sang gembala. Ketika ada di cuaca dingin. Ketika ada dalam cuaca panas, hangat, mereka akan bersama-sama dengan gembala mencari padang rumput yang hijau. Jadi ada sedikit berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tentu mencari rumput di padang, kemudian dibawa pulang dan domba-domba diberi makan. Tetapi zaman dahulu, dalam tradisi orang Yahudi, justru domba-domba itu dibawa ke padang rumput, mencari padang rumput yang hijau. Dan di sekitar daerah Yudea itu jarang sekali ada padang rumput yang hijau. Jadi di bawah kawanan domba itu mencari padang rumput, dan di situ juga gembala menuntun mereka, melindungi mereka. Dan ketika mendapati padang rumput, tidak serta-merta mereka langsung pulang setelah kenyang, tetapi juga bermalam, berhari-hari ataupun berminggu
Bagaimana cara sang gembala melindungi kawanan domba? Mereka mengumpulkan batu-batu melingkar dan pintunya adalah gembala yang menjaga supaya tidak ada pencuri masuk, tidak ada predator yang masuk atau binatang buas yang masuk dan mencuri domba-domba milik gembala. Ataupun domba-domba tersesat, maka gembala akan mencari domba-domba yang tersesat dan dikumpulkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai gembala? Dan setiap orang yang percaya adalah sebagai kawanan domba. Mengapa domba? Karena domba memiliki beberapa karakteristik, ciri. Yang pertama, bahwa domba memiliki ketergantungan yang kuat, yang sangat besar kepada gembala. Karena ketidakmampuannya untuk kebutuhannya sendiri, mencari kebutuhannya sendiri, mencari perlindungan, makanan, minuman, dan kandang dan pengobatan. Yang kedua, domba juga di dalam karakteristik ini adalah kurang cerdas, seringkali tersesat. Kesulitan untuk kembali kandang walaupun tidak jauh mereka pergi. Jadi sangat membutuhkan gembala yang menuntun mereka di mana mereka akan kembali, di mana mereka akan mendapati padang rumput yang hijau. Dan Tuhan menempatkan diri dan menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Mengapa harus bergantung kepada Yesus sang gembala agung? Karena di dalam Yesus yang adalah pintu, menyatakan diri pintu kehidupan, pintu keselamatan. Barang siapa tidak melalui aku, ia tidak mendapat kehidupan, keselamatan, hanya melalui Yesus. Satu-satunya pintu kehidupan dan keselamatan. Dan itu ditawarkan ke dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dalam keselamatan hanya Tuhan yang bersedia mati, dibangkitkan, dan kita mendapat kehidupan berkelimpahan. Hanya dengan memandang salib Yesus, disitulah manusia menemukan kehidupan, menemukan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus juru selamat kita. Yang kedua, mendapat perlindungan, keamanan. Bahwa Tuhan menjagai kehidupan kita, mengawal sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, dalam bimbingan dan tuntunan kita tidak akan mendapati jalan yang tersesat, jalan buntu. Akan selalu ada jalan yang membawa kita pada sukacita, kedamaian, damai sejahtera, kebahagiaan, kekuatan, dan penghiburan. Dan dalam kesejahteraan itu, Tuhan yang adalah gembala kita bukan hanya sekedar memberikan damai sejahtera, tetapi hidup yang berkelimpahan. Kita akan menemukan terus-menerus padang rumput yang hijau. Kita akan dikenyangkan, kita akan disegarkan dalam sumber mata air kehidupan yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai sebagai gembala? Pada saat itu hendak mengkritik apa yang telah dan sudah dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi. Mereka sebagai pemimpin yang tidak menuntun pada jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah gembala yang memegang kunci kehidupan, yang mengenal kawanan dombanya. Dan domba-domba itu mendengar gembala dan mengikutinya, dan menuntun ke rumput yang hijau. Yesus berkata bahwa siapapun yang masuk melalui pintu dan lewat pintu akan selamat. Gembala memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ketika Tuhan Yesus menawarkan diri sebagai pintu yang terbuka, sebagai gembala yang baik, mari kita datang kepadanya. Mungkin saat ini kita sedang mendapati pintu-pintu yang tertutup karena pandemi COVID-19. Secara perekonomian, pekerjaan, kita mendapati pintu yang tertutup.
Mungkin dalam kehidupan kita begitu banyak harapan-harapan, tetapi selama pandemi COVID-19 ini, seluruh harapan-harapan kita tertutup. Atau banyak hal saat ini kita jumpai, pintu-pintu yang tertutup. Janganlah berkecil hati dan berputus asa. Ketuk pintu. Berdoa kepada Tuhan, maka pintunya akan terbuka. Kita akan mendapati kehidupan, di mana kehidupan berkelimpahan. Kita tidak akan mendapati pintu yang tertutup, tetapi kebahagiaan, pintu kebahagiaan yang terbuka. Kesempatan yang lebih besar. Dan marilah dalam keadaan dan kondisi pandemi COVID-19 ini kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang akan membukakan pintu sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan, dan juga pintu untuk di mana kita merasakan kehidupan seperti sedia kala normal, bisa melanjutkan aktivitas, bekerja, dan juga sekolah. Kita merindukan banyak hal, dan juga bergereja. Kita sangat merindukan banyak hal ketika kita sudah hampir 2 bulan. Stay at home, hanya di dalam rumah, kalaupun keluar khusus yang penting-penting saja, ataupun kita juga rindu untuk menengok keluarga kita. Kita rindu banyak hal yang kita rindukan. Tapi yakinlah bahwa waktu ini tidak selamanya akan seperti ini. Tuhan akan membukakan pintu kebahagiaan, sukacita, dan kekuatan bagi kita. Yang penting bagi kita selaku orang percaya, jemaat, GKJ Kartasura, kita diingatkan bahwa kekhawatiran bukanlah teman kita, dan panik bukanlah cara kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dalam Amsal 24 ayat 10, di sana dinyatakan, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Tetap datanglah kepada Tuhan dengan segala kekuatan yang kita miliki ketika kita ada dalam kekhawatiran, keterputusasaan, dalam kesedihan, datanglah kepada Tuhan. Dekatkanlah lutut kita untuk berdoa, agar setiap pengharapan, kekuatan itu dinyatakan dan kita memperoleh hidup berkelimpahan. Mungkin bukan hanya kita saat ini yang merasakan pandemi COVID-19, tetapi seluruh dunia. Banyak yang sakit, banyak yang kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka tidak berharap seperti itu, Bapak Ibu. Saudara, bahwa pandemi COVID-19 ini sebuah bencana. Kita tidak tahu siapa yang akan mengalaminya. Ketika bencana, sebagaimana kita manusia terbatas untuk mengukur. Yang dapat kita lakukan adalah dekat kepada Tuhan, berdoa dan percaya bahwa semua ini akan cepat berlalu. Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan, setiap minggu kita melayani majelis, melayani dalam ibadah online. Dan kita berharap bahwa ketika hari Minggu, mari kita berikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Seluruh anggota keluarga datang kepada Tuhan, karena itu yang bisa kita lakukan, agar semua ini boleh berlalu dan kita lewati. Dalam ibadah hari Minggu, mari kita siapkan hati semua anggota keluarga. Mungkin bisa disiapkan HP, ataupun laptop yang tersambung, ataupun TV yang tersambung untuk bisa mengikuti ibadah online. Dan harus fokus, konsentrasi, karena sama seperti kita datang kepada Tuhan di dalam gereja, maka Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan mengetuk pintu rumah Bapak Ibu Saudara untuk datang. Melalui firman-Nya kita dikuatkan, melalui firman-Nya kita dihibur, melalui firman-Nya kita diberikan semangat, sukacita, dan kekuatan. Sekalipun banyak sekali kekhawatiran dan kepanikan. Tetapi Tuhan mengetuk pintu rumah kita masing-masing. Maka setiap hari Minggu mari kita berikan untuk kita datang kepada Tuhan bersama dengan anak, cucu, keluarga, orang tua, saudara.
kita sempatkan dan beri kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Meskipun kami sadari bahwa berbeda. Ibadah di gereja dan ibadah di dalam rumah berbeda. Tetapi kembali kepada kita untuk datang kepada Tuhan dalam kekusyukan, kerendahan hati dan totalitas untuk kita datang berdoa, percaya kepada janjinya bahwa semua akan baik-baik saja dan Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita serahkan kepada Tuhan yang memiliki pintu kehidupan bagi kita semua. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita khawatirkan, ketuklah pintu hati Tuhan. Maka Tuhan datang membawa kemenangan. Kita akan diperjumpakan dengan padang rumput yang hijau, penuh dengan kesegaran, penuh dengan kehidupan yang baru. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami di tengah pandemi virus COVID-19. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih karena anak-Mu Yesus memanggil Engkau Bapa. Dengan demikian kami juga dapat berseru kepada-Mu dengan intim. Bapa,
Ini kami anak-anak-Mu yang tergoncang dan takut karena pandemi virus COVID-19. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Walaupun kami takut, kami tahu bahwa pandemi ini adalah Tuhan izinkan. Kami mau Engkau segera mengakhiri pandemi ini. Tetapi kami mau meletakkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Engkau tahu dan akan melaksanakan yang terbaik untuk kami. Untuk itu kuatkanlah kami menghadapinya. Teguhkan dan besertalah dengan kami. Ajar kami untuk melihat pandemi ini sebagai masa pembentukan untuk kami secara pribadi, keluarga dan bangsa dan bahkan dunia untuk menjadi lebih baik, lebih bersatu dan lebih saling peduli. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih kalau kami saat ini masih bisa menikmati makanan kami secara cukup. Tetapi kami berdoa untuk mereka yang menjadi kekurangan karena pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah dan mereka yang mengupayakan pangan dan didistribusinya. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berilah kemudahan dan sekaligus kemampuan untuk mengelola hal ini. Bukan hanya hal pangan, tetapi perekonomian secara keseluruhan. Mohon Tuhan menolong pemerintah, para pengusaha, dan perusahaan-perusahaan agar mereka mampu bertahan dan melewati krisis ekonomi. Demikian juga doa kami adalah untuk para pelayan kesehatan yang menjadi ujung tombak, garda terdepan merawat mereka yang sakit. Tuhan jagalah mereka. Berikan kebugaran dan daya tahan tubuh. Juga para ilmuwan yang sedang mengupayakan antivirus, vaksin corona. Berilah mereka kecerdasan dan kemampuan untuk menemukannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami juga memohon pengampunan karena kami terkadang kurang mengerti dan kurang peduli. Kami memaksa ibadah dan kelompok-kelompok rohani berjalan, padahal kami tahu hal itu membahayakan dan beresiko menyebarkan virus. Ampuni kami telah memborong barang-barang tanpa mengingat orang lain yang membutuhkannya juga. Kami memohon ampun karena banyak waktu kami hanya kami gunakan membaca data dan berita pandemi COVID-19, tetapi kurang membaca firman dan berdoa kepadamu. Ampuni kami ya Bapa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tolong kami untuk menjaga diri kami bersih, meningkatkan daya tahan tubuh kami, mengupayakan secara maksimal jarak fisik dengan yang lain, sehingga kami tidak membawa diri kami dalam pencobaan, tetapi sekaligus menjaga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami dan teman-teman kami. Pada akhirnya kami hanya mengandalkan kuasa dan belas kasihan Tuhan. Engkaulah pencipta kami dan alam semesta. Kepadamu kami letakkan doa dan permohonan kami, seperti keyakinan anak-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita kidungkan pelengkap kidung jemaat 241 bait pertama dan ketiga, tak kutaukan hari esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, melimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tangguh, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku.